Oke, saat ini kita sudah sampai di materi terakhir, yaitu coping stress. Nah, terkadang kita tuh suka merasa stres ketika kita berusaha untuk bisa menerima diri kita sendiri dan berdamai dengan diri kita sendiri. Maka dari itu, kita memerlukan coping stress. Nah, apa sih coping itu? Coping adalah usaha yang dilakukan untuk dapat mengganti faktor-faktor yang menyebabkan stres atau usaha untuk meregulasi emosi negatif yang membuat kita stres. Lalu, ada dua jenis coping, yaitu yang pertama adalah emotion focused coping, yang kedua adalah problem focused coping. Nah, emotion focused coping ini berfokus kepada bagaimana kita bisa meregulasi emosi-emosi negatif yang terjadi saat kita berhadapan dengan situasi yang membuat kita stres. Yang kedua yaitu problem focused coping, di mana ini bertujuan untuk mengganti atau mengenyahkan faktor-faktor yang dapat membuat kita stres. Yang pertama, kita akan mulai dulu pembahasan lebih detail mengenai emotion focused coping. Nah, emotion focused coping ini bertujuan untuk mengatur respon emosi terhadap masalah. Nah, umumnya ini dilakukan ketika kita merasa sulit untuk berhadapan dengan situasi yang membuat kita stres dan tidak bisa mengubah situasi tersebut. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk dapat melakukan emotion focused coping ini. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita bisa meditasi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, atau mungkin kalau teman-teman di sini suka mendengarkan musik, nah teman-teman mungkin bisa memilih jenis-jenis musik yang dapat menenangkan hati dan pikiran. Nah, memang pada saat kita merasa stres, emosi yang muncul adalah emosi-emosi negatif. Sehingga kita perlu meregulasi dan mengatur emosi-emosi tersebut agar emosi-emosi tersebut bisa menjadi lebih stabil. Namun tidak selamanya emosi tersebut perlu diatur. Ada kalanya kita perlu bertindak agar stresor tersebut dapat dikurangi. Nah, bagaimana sih cara mengurangi stresor atau mengurangi hal-hal yang dapat menyebabkan stres? Nah, kita bisa loh untuk mengganti stresor atau hal-hal yang dapat membuat kita stres dengan cara problem focused coping. Nah, kali ini kita akan lebih banyak membahas secara detail apa itu problem focused coping. Nah, problem focused coping ini bertujuan untuk mengatur atau mengubah masalah yang dapat menyebabkan kita stres. Ini digunakan apabila kita atau orang lain menilai bahwa kondisi ini dapat diubah. Nah, misalnya nih, kayak teman-teman mungkin di sini ada yang stres karena banyak pekerjaan. Nah, kita bisa tuh mulai membuat tahapan-tahapan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan. Kita mungkin bisa membuat agenda atau mungkin menyusun skala prioritas. Nah, sebenarnya dari emotion focused coping dan problem focused coping, mana sih yang lebih baik? Dalam hal ini tentu saja tidak ada yang lebih baik, karena keduanya adalah saling dibutuhkan. Jadi, ketika kita mengalami stres, memang kita tadi muncul emosi-emosi negatif. Mungkin teman-teman ada yang cemas, ada yang mungkin marah. Nah, ada baiknya ketika emosi-emosi tersebut sangat intens atau sangat besar sekali. Nah, di sini teman-teman mungkin bisa melakukan emotion focused coping terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan dengan problem focused coping, di mana teman-teman membuat langkah-langkah bagaimana sih agar stresor atau hal-hal yang membuat stres ini bisa diganti atau diubah. Namun jika teman-teman di sini memang ada beberapa kasus seperti tadi, misalnya banyak tugas atau banyak tuntutan, nah mungkin di sini teman-teman lebih banyak menggunakan problem focused coping, yaitu dengan membuat tadi agenda atau mungkin menyusun skala prioritas. Nah, demikian materi mengenai berdamai dengan diri sendiri. Jangan lupa ya untuk teman-teman mengerjakan worksheet yang tersedia dan juga jangan lupa untuk menerapkannya ke dalam kehidupan teman-teman sendiri agar materi-materi yang sudah disampaikan dapat dicerna lebih baik. Bagi teman-teman yang mungkin punya pertanyaan terkait dengan materi ini, nah teman-teman bisa bertanya pada kolom komen yang tersedia ya. Saya Diah Nurayu Kusmawardani, Psikolog 1% pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas online berikutnya. Dadah!